Perkenalkan, saya Joshua Mangapul Pranasiban Silaban dari kelas MC607 Prodi S1 PJJ Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proposal penelitian dengan judul Pengaruh Kebijakan Pengenaan Diskon Pajak Berjangka dalam Peningkatan Realisasi Pendapatan Asli Daerah atau PAD, Sektor Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB Kabupaten Probolinggo. Mata kuliah ini merupakan metodologi penelitian manajemen yang diampu oleh Ibu Dr. Ratna Tri Hari Safaringsi, Magister Manajemen. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu yang pertama, era baru desentralisasi fiskal, yaitu ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 atau UU HKPD yang menuntut peningkatan kemandirian fiskal daerah guna memperkecil ketergantungan pada dana transfer pusat atau DAU atau DAK. Yang kedua, potensi sektor BPHTB. Berbeda dengan PBBP 2 yang bersifat berulang atau recurring, BPHTB bersifat transaksional atau non-recurring, yang artinya pajak tersebut dibayarkan hanya saat terjadinya suatu transaksi jual-beli atau peralihan hak lainnya. Yang ketiga, kondisi Kabupaten Probolinggo. Wilayah Kabupaten Probolinggo sendiri mengalami pergeseran dari sektor agraria atau pariwisata menuju industrialisasi dan permukiman komersial yang melejitkan nilai pasar tanah. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat efektivitas dan capaian target implementasi kebijakan diskon pajak berjangka untuk sektor BPHTB? Yang kedua, apakah kebijakan diskon dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi PAD sektor BPHTB? Kemudian yang terakhir, bagaimana pola perilaku kepatuhan wajib pajak saat masa diskon dibanding periode normal? Adapun tujuan penelitian yaitu yang pertama, menganalisis efektivitas administrasi dan operasional kebijakan diskon. Yang kedua, membuktikan secara empiris arah dan signifikansi pengaruh kebijakan diskon terhadap PAD sektor BPHTB. Yang terakhir, mengevaluasi pergeseran tren kepatuhan fiskal wajib pajak. Kemudian yang menjadi manfaat penelitian ini yaitu yang pertama, manfaat teoritis, yaitu memberikan bukti empiris penerapan teori ekonomi perilaku atau behavioral economics dan teori kepatuhan fiskal terhadap insentif pajak berbasis waktu atau time-limited incentives di ranah pemerintahan daerah. Kemudian untuk manfaat praktis, yang pertama untuk BPP KAD Kabupaten Probolinggo, yaitu instrumen evaluasi dan uji kelayakan kebijakan. Apakah ke depannya kebijakan ini dapat dipertahankan atau apakah perlu direvisi ataupun bahkan diganti. Kemudian yang kedua untuk Pemda lain, sebagai bahan rujukan atau benchmarking dalam penyusunan regulasi insentif fiskal. Kemudian yang ketiga bagi PPAT dan masyarakat, sebagai wujud transparansi dampak kepatuhan legalitas aset tanah terhadap pembangunan daerah. Selanjutnya tinjauan pustaka. Yang pertama, teori kepatuhan pajak dan ekonomi perilaku. Kepatuhan perpajakan secara konvensional dijelaskan melalui teori deterrence atau pencegahan yang dipelopori oleh Ellingham dan Sanmo pada tahun 1972. Teori ini menyatakan bahwa wajib pajak berperilaku rasional untuk memaksimalkan utilitas ekonomi mereka atau economic rationalment, serta kepatuhan perpajakan ditentukan oleh kalkulasi matematis antara keuntungan dari penggelapan pajak melawan risiko terdeteksinya dan juga denda yang disebabkan. Kemudian, ekonomi perilaku atau Fisher Model. Kebijakan diskon pajak berjangka memanfaatkan bias kognitif manusia yang disebut scarcity effect atau efek kelangkaan dan loss aversion atau keengganan menanggung kerugian. Ketika pemerintah menetapkan diskon perpajakan yang disertai dengan batasan waktu, maka wajib pajak dapat mempersepsikan bahwa berakhirnya masa diskon sebagai bentuk kerugian finansial di masa depan. Kemudian karakteristik BPHTB sesuai dengan UU HKPD.
BPHTB merupakan salah satu pajak objektif dengan sistem self-assessment. Artinya, penetapan pajak itu didasarkan wujud fisik dari objek pajak itu sendiri, bukan atas kesanggupan dari subjek pajak selaku pihak yang melakukan pembayaran pajak. Kemudian, BPHTB itu sendiri, dasar pengenaannya yaitu tarif pajak dikalikan dengan nilai perolehan objek pajak dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Kemudian, insentif fiskal daerah. Insentif fiskal daerah merupakan instrumen kebijakan ekonomi yang digunakan oleh kepala daerah atau bupati maupun wali kota untuk memberikan stimulus ekonomi kepada masyarakat atau pelaku usaha berdasarkan aspek manajemen keuangan publik. Kemudian, keterkaitan antar variabel. Indikator yang kita ambil yaitu hubungan sebab akibat variabel X, yaitu kebijakan diskon, ke variabel Y, yaitu PAD BPHTB melalui 3 saluran. Yang pertama, saluran elastisitas harga pajak, yaitu penurunan tarif efektif menurunkan beban wajib pajak. Hal ini mengkonversi wajib pajak non-patuh menjadi patuh sesuai batas daya beli. Yang kedua, saluran manajemen momentum, yaitu pembatasan waktu menciptakan rasa urgensi atau deadline effect untuk melakukan percepatan penyelesaian berkas di PPAT dan BPPKAD secara simultan. Kemudian yang ketiga, saluran reduksi mitigasi penggelapan pajak. Diskon memperkecil dorongan wajib pajak untuk merekayasa nilai perolehan objek pajak atau under invoicing sehingga basis data pajak menjadi lebih valid. Kemudian penelitian terlebih dahulu, yang pertama oleh Wardani dan Rumiyatun pada tahun 2017. Menyebutkan bahwa insentif perpajakan daerah berkorelasi positif dengan kepatuhan pembayaran. Namun, penegakan sanksi tetap menjadi variabel moderasi yang krusial. Yang kedua, oleh Pratama tahun 2021. Pemberian potongan BPHTB merupakan suatu hal yang efektif guna merangsang transaksi properti, baik itu tanah ataupun bangunan. Namun, hal ini tentu berisiko menurunkan potensi penerimaan jika tidak dibatasi dengan waktu. Kemudian, oleh Santoso dan Wijaya pada tahun 2023 menyebutkan bahwa kebijakan pengampunan perpajakan berjangka sukses mendatangkan cash inflow instan bagi kekas daerah. Tetapi, hal ini juga memicu penurunan kepatuhan pasca program telah selesai. Adapun kerangka penelitian yaitu yang pertama identifikasi masalah, kemudian studi literatur, kemudian menentukan tujuan penelitian, kemudian pengumpulan data, selanjutnya pengolahan data, kemudian analisis data, dan terakhir kesimpulan. Adapun hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu hipotesis nihil jika beta 1 sama dengan 0. Artinya, kebijakan pengenaan diskon pajak berjangka tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan realisasi pendapatan asli daerah atau PAD sektor BPHTB Kabupaten Probolinggo. Yang kedua, hipotesis alternatif yaitu beta 1 lebih besar dari 0. Artinya, kebijakan pengenaan diskon pajak berjangka memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan realisasi pendapatan asli daerah atau PAD sektor BPHTB di Kabupaten Probolinggo. Kemudian adapun sumber referensi yang kami gunakan dalam penulisan penelitian yaitu yang pertama dari tulisan Lingham pada tahun 1972 yang diambil dari Journal of Public Economics. Kemudian tulisan Merdiasmo tahun 2018 tentang perpajakan edisi terbaru. Kemudian UU HKPD tahun 2022, kemudian oleh Sihaan tahun 2016 tentang pajak daerah dan retribusi daerah edisi terbaru, kemudian oleh Wardani tahun 2017 tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan yang dimuat dalam jurnal akuntansi.
Baik, sekian paparan proposal penelitian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.